Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kelompok mafia yang sedang menginterogasi seseorang yang diduga telah berkhianat. Meski tubuhnya telah berlumuran darah, ia terus disiksa, hingga akhirnya ia dipaksa mengkonsumsi semen sampai tewas, lalu dimasukkan ke dalam drum dan ditenggelamkan ke laut. Orang di balik pembunuhan tersebut adalah Jae-sung yang merupakan orang kepercayaan bos urutan ketiga di organisasi mafia Gold Moon. Di sisi lain terjadi kasus penggelapan dan manipulasi harga saham yang dilakukan oleh bos pertama di organisasi Gold Moon yang bernama Seo. Namun jaksa menutup kasus tersebut dikarenakan tidak cukup bukti. Akhirnya Seok pun terbebas dari semua tuduhan tersebut. Namun malam harinya dalam perjalanan pulang dari rumah istri mudanya, mobil Seok ditabrak oleh truk. Keadaannya sangat parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Lalu Shin berpindah ke bandara, di sana terlihat Jung, bos urutan ketiga di organisasi Gold Moon. Jung yang baru pulang dari luar negeri berencana untuk menjenguk Seok. Ia dijemput oleh Jae-sung, yang merupakan tangan kanannya beserta beberapa anak buahnya. Di perjalanan menuju rumah sakit, Jung merasa ada yang janggal pada kematian Seok. Ia menduga kalau Seok ditargetkan oleh seseorang untuk dibunuh. Namun Jae-sung hanya diam dan tidak terlalu menanggapinya. Jung juga memberi hadiah berupa jam tangan untuk istri Jae-sung yang sedang hamil. Namun Jae-sung menolaknya dan meminta Jung untuk berhenti membeli barang imitasi, termasuk kacamata yang saat ini sedang digunakannya. Sambil bercanda, Jung memukuli anak buahnya. Karena anak buahnya bilang, jam itu terlihat seperti ori dan gak terlalu ketara barang imitasinya. Akhirnya mereka pun sampai di rumah sakit. Di sana terlihat para petinggi organisasi Gold Moon telah berkumpul, lalu datang sang dokter yang mengatakan bahwa Seok sudah tidak dapat lagi diselamatkan, alias tewas. Mereka pun mengadakan pemakaman yang dihadiri oleh seluruh anggota organisasi Gold Moon. Di sana bos keempat yang bernama Lee Jung-gu mendapat pesan dari anak buahnya bahwa ada media yang datang untuk meliput kematian Seok. Hal tersebut membuat Lee marah hingga mendatangi para jurnalis tersebut. Ia menghancurkan jendela mobilnya, mengambil kameranya, lalu mengancam mereka dan menyuruh anak buahnya memotret para jurnalis tersebut. Seketika datang Letnan Kang, seorang perwira polisi yang merupakan bagian dari tim investigasi khusus. Lalu terjadi perdebatan di antara mereka dan saling mengancam satu sama lain. Di akhir perdebatan mereka, Kang meminta ganti rugi atas kamera yang dirusak oleh Lee. Lee pun membayarnya dengan cara melempar uang tersebut ke tanah, lalu pergi meninggalkan Kang. Sambil mengambil uang tersebut, Kang mengatakan kalau dia sudah naik pangkat menjadi kepala bagian. Kemudian Kang menyuruh para jurnalis itu untuk membuat permintaan maaf tertulis karena telah melanggar privasi. Setelah itu Kang menghadiri sebuah rapat yang membahas tentang organisasi Gold Moon. Gold Moon adalah sebuah sindikat kejahatan nasional terbesar di Korea. Dan karena kematian Seok yang mendadak, kursi ketua dalam sindikat Gold Moon saat ini pun menjadi kosong. Mereka akhirnya merencanakan untuk mempengaruhi pergantian ketua Gold Moon yang baru. Kandidat yang akan mengisi posisi ketua baru diantaranya, Jung Chun. Posisi, urutan ketiga. Direktur eksekutif Gold Moon yang bertanggung jawab dengan usaha konstruksi. Kandidat selanjutnya adalah Lee Jong-gu. Posisi, urutan keempat. Manajer Direktur Gold Moon yang menangani bisnis dunia hiburan dan pinjaman. Dulu Lee ini berada di urutan kedua, namun berhasil digeser oleh Jung Chun yang menyebabkan terjadinya konflik internal antara Jung dan juga Lee. Kandidat terakhir adalah Jang Suki yang merupakan bos nomor 2. Tapi sebenarnya Jang Suki ini hanya formalitas dan tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Dan rencana dari para polisi ini adalah untuk membuat konflik dari ketiga calon kandidat yang akan menggantikan Seok dan mengacaukan internal bisnis mereka. Para polisi menyebut operasi ini dengan sebutan Operasi New World. Di sisi lain, Jae-sung sedang bermain janggi dengan seorang wanita yang bernama Shin. Saat itu, Jae-sung mengatakan pada Shin, kalau dalam 2 hari ke depan, akan diadakan Dewan Pergantian Ketua untuk menentukan ketua organisasi Gold Moon yang baru. Dia berharap hal tersebut tidak akan mempengaruhi kesepakatan antara Jae-sung dan Shin. Entah kesepakatan apa yang telah mereka buat, tapi di sini Shin memberi suatu perintah kepada Jae-sung. Lalu dengan tampak sedikit kesal Jae-sung pergi ke suatu tempat. Di sana ia bertemu dengan Kang. Di sini diperlihatkan bahwa Jae-sung merupakan seorang polisi yang sudah menyamar selama 10 tahun untuk memata-matai organisasi Gold Moon di bawah kepemimpinan Kang. Sebenarnya, misi Jae-sung ini seharusnya sudah selesai setelah Seok meninggal. Namun, Kang melanggar janjinya dan menyuruh Jae-sung untuk bertahan sampai Gold Moon mendapatkan ketua yang baru.
Mendengar hal itu amarah Jiasung pun memuncak, karena sebenarnya dia sudah lelah dengan kehidupan gangster ini. Tapi, Kang mengancamnya. Jika Jiasung berhenti sekarang, maka ia akan membocorkan informasi bahwa Jiasung adalah polisi yang sedang menyamar. Kang juga mengatakan akan menepati janjinya untuk memindah tugaskan Jiasung ke luar negeri setelah misi ini selesai. Pada akhirnya Jiasung pun menuruti perkataannya. Kemudian Shin berpindah pada para petinggi Gold Moon yang sedang mengadakan rapat. Mereka membahas tentang tanggal pemilihan ketua baru yang akan diadakan minggu depan. Shin berpindah lagi ke lift, di sana Jung meminta Jiasung untuk mengurus bisnis sementara waktu karena ia harus pergi ke Shanghai beberapa hari ke depan. Setelah itu, Jung mengajak Jiasung untuk makan. Namun, saat di tempat parkir mereka hampir ditabrak oleh Lee yang sepertinya mulai terang-terangan menunjukkan perlawanannya. Di tempat makan tersebut, semua anggota Gold Moon merayakan kehamilan istri Jiasung dan memperlakukan Jiasung layaknya saudara sendiri. Keesokan harinya, Jiasung kembali bertemu dengan Shin. Jiasung mengatakan jika dia baru saja mengunggah berkas Lee yang dimiliki oleh Jung. Di mana, berkas-berkas tersebut menunjukkan laporan keuangan, dan Lee diduga korupsi. Lalu, Jiasung bertanya pada Shin tentang anggota polisi yang menjadi mata-mata selain dirinya. Namun Shin tidak bisa memberitahunya. Seketika Jiasung menjadi marah, karena saat ini nyawanya sedang terancam. Namun Shin hanya terdiam dan memberikan sapu tangan. Lalu Jiasung pun meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Shin berpindah pada Lee yang sedang menemui Dewan Direksi. Lee berencana untuk membuat semua Dewan Direksi memilihnya untuk menjadi ketua selanjutnya. Dengan setengah terpaksa dan ketakutan, para Dewan Direksi pun akan mendukung penuh Lee untuk menjadi ketua yang baru. Sementara itu, Jiasung mengantarkan Jung ke bandara untuk kepergiannya ke Shanghai. Namun, saat itu Jiasung merasa ada yang sedang mengawasinya. Kembali ke Jung, sebelum naik pesawat, ia bertemu dengan sekelompok orang dari Badan Kepolisian Nasional, lalu dipertemukan dengan Letnan Kang. Saat itu, Kang memperlihatkan laporan korupsi Gold Moon, yang mana tercantum nama Lee sebagai pelaku utamanya. Yang artinya dia akan mendukung Jung untuk menjadi ketua yang baru dengan cara menyingkirkan Lee. Namun Jung tidak menyetujui hal itu. Karena menurutnya, meski Jung selalu berselisih dengan Lee, ia tidak akan melakukan hal sekotor itu. Apalagi mereka masih dalam satu organisasi. Kang juga memberikan satu laporan lagi yang membuat Jung sangat terkejut. Laporan tersebut adalah tentang mata-mata yang berada di dalam Gold Moon, dan jumlahnya tidaklah sedikit. Di pesawat, Jung meminta pengacaranya untuk memeriksa kebenaran semua informasi yang diberikan oleh Letnan Kang. Ia juga meminta menghubungi para anak buahnya yang memiliki julukan Gembel Yanbian untuk menangani para mata-mata tersebut. Di sisi lain, saat sedang makan dengan anak buahnya, Lee digerebek oleh Kang. Lee ditangkap atas tuduhan pembunuhan, penipuan, penganiayaan, pemerasan, korupsi dan banyak hal lainnya. Tapi semua hal tersebut masih dalam penyelidikan, sehingga Lee harus diamankan terlebih dahulu. Lee menduga kalau yang melaporkan hal tersebut adalah Jung. Di waktu yang bersamaan, Jung mendapat kabar dari pengacaranya, di mana informasi yang diberikan oleh Letnan Kang memanglah benar. Lalu Jung meminta para gembel datang untuk mengeksekusi para mata-mata tersebut. Para gembel itu pun datang ke rumah Shin, wanita yang sering menemani Jiasung bermain janggi. Menyadari penyamarannya telah terbongkar, Shin pun menelpon Kang. Ia meminta Kang untuk menghapus semua berkas kepolisian dan membersihkan tempatnya. Lalu terjadi baku tembak di rumah Shin, namun para gembel ini disuruh untuk menangkap Shin dalam keadaan hidup. Jadi mereka menunggu hingga peluru Shin habis, lalu menyerangnya. Di lain tempat, Jiasung sedang menemani istrinya untuk memeriksa kandungan. Kemudian, ia berencana mengajak istrinya untuk pindah ke luar negeri. Namun istrinya hanya diam dan terlihat sangat khawatir. Dan saat sedang sendirian, istrinya ditelepon oleh Kang yang ternyata, selama ini, tanpa sepengetahuan Jiasung, istrinya telah memberikan informasi terhadap Letnan Kang. Bahkan, hal yang sangat detail seperti pola makan, tidur, dan aktivitas Jiasung harus dilaporkan kepada Kang. Sebenarnya, istri Jiasung sudah lama ingin berhenti mengikuti perintah dari Kang. Tapi, tidak bisa. Karena dia diancam oleh Kang, jika dia berhenti sekarang, maka Kang akan membocorkan pada Jiasung kalau selama ini istrinya lah yang memata-matainya. Di sisi lain, Jung yang telah pulang dari Shanghai, datang mengunjungi Lee. Di sana Lee menuduh bahwa Jung lah yang telah melaporkannya ke polisi. Tapi, Jung mengatakan jika Lee tidak punya bukti akan hal tersebut. Kini, Lee yang sangat emosi menyatakan perang. Tapi, Jung mencoba untuk tetap tenang, dan tanpa banyak bicara,
Jung pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, Jung menemui Letnan Kang dan menyogoknya agar Kang tidak ikut campur terlalu dalam urusan bisnisnya. Namun Kang menolaknya dan mengatakan kalau dia tidak menerima uang dari penjahat. Gak lama setelah bertemu Kang, Jung menelpon Jiasung dan menyuruhnya untuk datang ke suatu tempat. Hal itu membuat Jiasung sedikit cemas. Karena gak seperti biasanya, Jung pulang tanpa mengabarinya terlebih dahulu. Ditambah lagi dia pulang lebih cepat dari jadwal kepulangannya. Malam harinya Jiasung pun sampai di tempat yang dijanjikan. Di sana Jung menyuruh Jiasung untuk melihat seorang yang ada di dalam drum. Dan betapa terkejutnya Jiasung saat melihat Shin yang sudah terluka sangat parah. Jung mengatakan jika Shin adalah seorang polisi yang telah lama memata-matai mereka. Jung lalu memberikan berkas tersebut pada Jiasung dan ternyata masih ada polisi lain yang menyamar di antara mereka. Jiasung pun berkeringat ketakutan hingga gak sanggup melihat berkas tersebut. Di situasi yang semakin tegang, Jung mengambil sekop, lalu memanggil tangan kanannya Jiasung dan berjalan perlahan ke arah Jiasung, kemudian memaksa Jiasung untuk melihat pengkhianat yang ada di berkas tersebut. Saat Jiasung hampir membuka berkas itu, dari belakang, Jung memukul tangan kanan Jiasung dengan sekop hingga tewas. Lalu Jung bertanya pada Jiasung, apakah selama ini dia mengetahuinya? Jiasung yang sudah sangat ketakutan pun menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya. Kemudian Jung berjalan meninggalkan tempat tersebut, namun Jiasung dengan tangan yang gemetar menembak Shin berkali-kali hingga tewas. Di sisi lain, Letnan Kang menemui Li yang mengatakan jika pertemuan direksi akan dilaksanakan pada esok hari. Dan yang akan menjadi ketua adalah Jung, karena Li sedang berada di penjara. Saat itu Kang mencoba mengompori Li dengan memberikan foto pertemuan antara Jung dengannya. Li pun langsung memanggil anak buahnya dan memerintahkan untuk menghabisi Jung. Keesokan harinya, Jasung datang menemui Kang. Ia menduga bahwa Kang adalah orang yang telah membocorkan penyamaran mereka pada Jung. Namun Kang berdalih dan mengatakan bahwa Jung mendapatkan informasi itu dari para hacker di Cina. Dan ada kemungkinan, saat ini penyamaran Jiasung pun telah diketahui oleh Jung. Namun entah mengapa Jung belum membunuh Jiasung saat ini. Dan untuk membuat Jiasung aman, Kang menyuruh Jiasung untuk menjadi wakil dari Jang Suki. Karena dengan menjadikan Jang Suki sebagai ketua Gold Moon, polisi bisa mengontrol aktivitas mereka. Dan untuk meyakinkan para direksi, diperlukan Jiasung yang kinerjanya sudah tidak perlu diragukan lagi. Dengan kata lain, artinya tugas Jiasung kali ini adalah mengkhianati Jung. Jiasung pun sangat marah dengan keputusan ini. Namun Kang mengatakan agar Jiasung memanfaatkan momen ini karena mereka tidak ada pilihan lain untuk membuat kehidupan Jiasung aman. Kang juga mengatakan, jika berkas Jiasung saat ini sudah dihapus. Jadi Jiasung sudah tidak lagi terdaftar sebagai anggota polisi, dan yang mengetahui jika Jiasung pernah menjadi polisi hanyalah Kang dan direkturnya. Beralih pada Jung, di tempat parkir, anak buah Li sudah menunggu kedatangannya, lalu menabrak rombongan Jung. Keadaan semakin gak terkendali. Pasukan Li terus berdatangan dari segala arah. Meski kalah jumlah, Jung tetap melawan tanpa gentar sedikit pun. Anak buah Jung yang melihat situasi sudah semakin kacau, mencoba untuk membawanya kabur. Dan mereka pun sampai di lift. Namun, ternyata di lift pun sudah ada yang menunggunya. Mereka menarik Jung masuk, lalu mengeroyoknya di dalam lift. Meski hanya sendirian, Jung memberikan perlawanan yang sengit, mereka dibuat kewalahan walau hanya menghadapi Jung seorang diri. Hingga pada akhirnya polisi menemukan mereka dalam keadaan sekarat, lalu membawanya ke rumah sakit. Jiasung yang mendapat kabar tersebut langsung pergi ke sana. Ia datang bersama Jang Suki dan para dewan direksi. Di sana dewan direksi bilang, kalau seseorang harus memimpin Gold Moon untuk membereskan kekacauan tersebut. Di sisi lain, istri dari Jiasung juga diikuti oleh beberapa orang. Meski akhirnya berhasil diamankan dengan bantuan kepolisian. Namun, situasi itu membuatnya mengalami stres yang tinggi hingga terjadi pendarahan pada kandungannya. Beberapa saat kemudian, Jung sadar dan meminta agar mereka berbicara empat mata. Saat itu Jiasung menangis, namun Jung berkata kalau Jiasung harus kuat. Ia juga bilang bahwa Jiasung harus memilih pihak yang tepat. Saat itu Jung juga bilang jika dia meninggalkan sebuah hadiah di laci kantornya dan meminta Jiasung untuk mengambilnya. Dan saat itulah Jung menghembuskan nafas terakhir dan pergi untuk selamanya. Keesokan harinya, Jung pun dimakamkan. Kini Jiasung menjadi kepercayaan dari para anak buahnya. Setelah pemakaman, Jiasung pergi ke kantornya Jung untuk mengambil hadiah yang belum sempat diberikan oleh Jung.
Di laci itu terdapat berkas milik Jiasung. Ternyata selama ini Jung telah mengetahui bahwa Jiasung merupakan polisi yang sedang menyamar. Dan hari pemilihan ketua pun tiba. Jiasung dan anak buahnya bersiap untuk menghadiri acara tersebut. Namun, di tengah jalan, ia dijemput oleh Jang Suki. Mereka memisahkan Jiasung dengan para anak buahnya, lalu membawanya ke suatu tempat. Di sana terlihat para preman bersiap mengeksekusi Jiasung. Di sisi lain, Li telah keluar dari penjara. Begitu sampai di rumah, tiba-tiba datang para anak buah Jiasung untuk membalas dendam atas kematian Jung. Sin berpindah lagi ke Letnan Kang, di sana ia dikejutkan oleh kedatangan dari gembel Yanbian yang sudah bersiap untuk membunuhnya. Kemudian terlihat dua orang gembel lainnya memesan taksi dan mengikuti mobil atasan Kang. Mobil itu terhenti di depan rel kereta, dan saat kereta lewat, para gembel pun menembaki mobil tersebut. Lalu terlihat Kang dan Li pun telah tewas. Kembali pada Jiasung. Di sana para preman itu berjalan perlahan menghampiri Jiasung, lalu mengayunkan senjatanya pada Jang Suki. Yah! Ternyata, Jang Suki kena prank. Mereka semua adalah orang-orangnya Jiasung. Pada akhirnya Jiasunglah yang menjadi ketua Gold Moon dan cerita pun tamat. Film ini mengajarkan bahwa hidup penuh dengan kejutan tak terduga yang mengingatkan kita untuk tetap siap menghadapi perubahan dan tantangan yang muncul. Setiap pilihan tentunya memiliki konsekuensi, baik itu yang diinginkan maupun tidak. Jadi pertimbangkanlah dengan bijak setiap langkah yang akan kita ambil.